karena kita modal semangat, modal nekat juga, yang padahal kita nggak punya logo, nama nggak punya. nama TBM-nya aja ya udah pertama kali kita ngelapak itu intinya gini, waktu ngebuat ide pengen buka taman baca di Jembatan Lama ya tempatnya, kita cuma mikir gimana nih caranya buku banyak bisa dibaca orang, nggak bisa bermanfaat, nggak cuma di lemari gitu, nggak cuma di lemari, karena kan kebetulan waktu kita zaman kuliah kayaknya kita jajan buku mulu ya ketimbang jajan baju sepatu, kita lebih sering jajan buku. Apalagi di jurusan bahasa Indonesia itu PGSD juga sama tiap minggu wajib beli buku dan wajib dibaca, dan pasti kan itu dihitung aja, maksudnya 8 semester berapa banyak buku yang udah kita punya. Tapi kita mikir kenapa nih buku setelah kita lulus kok taruh aja di lemari. Jadi kan ya udahlah, gimana nih caranya kita berbagi. Kita nggak bisa berbagi uang, kita nggak bisa berbagi apa, tapi kita bisa berbagi dengan ngasih orang baca buku gratis. Itu aja berbagi bagi kita, meluangkan tenaga kita, sisa-sisa dari Senin sampai Jumat yang memang padat dengan agenda masing-masing gitu. Di setiap hari Sabtu dan Minggu kita pasti ngelapak gitu. Ingat banget tuh bulan apa ya, pertama kali buka itu bulan Agustusan ya. Pokoknya pertama kali buka ngelapak di Jembatan Lama itu kita Agustus. Dan ya udah, modal misalkan Helmi punya 20 buku, Ika punya 20 buku, ya udah yuk kita bawa ke jembatan ngelapak sore-sore. Alhamdulillah ya, ternyata ada aja gitu yang minat, anak-anak ya, anak-anak terutama. Dan sebetulnya tempatnya itu kan strategis ya, Jembatan Lama itu strategis, banyak orang yang lewat, banyak orang yang berdatangan juga yang main. Belum lagi anak-anak setempatnya yang daerah penyeberangannya juga ada yang main ya. Ada situ. Mereka sebetulnya pengen baca buku, pengen belajar baca juga. Cuman memang keadaan sekarang kita ya yang udah sibuk ngajar masing-masing. Makanya suka ada permintaan, ayo dong buka lagi gitu. Sebenarnya banyak yang mendukung, kita nggak mau ya, bukannya nggak mau, kurang cuman SDM ya. Nah, satu kurang SDM, terus ditambahkan kita udah sama-sama ngajar, jadi kadang tuh mikir pengen gitu ada penerusnya. Jadi untuk nama TBM kita sendiri yaitu Parahita. Dulu tuh masih ingat kan? Namanya Parahita. Parahita Gedung Papak ya. Iya, Parahita Gedung Papak Pamarayan Jembatan Lama. Masih ingat artinya? Lupa. Parahita. Tapi intinya itu apa ya? Aku tuh ngambilnya dari bahasa Sanskerta waktu itu nyarinya, dan artinya itu aku lupa, Bu. Sama aja. Intinya itu di situ itu pengertiannya kita berbagi, setidaknya apa yang kita kasih itu bermanfaat untuk orang di sekitar. Tidak berupa uang, tidak berupa apa, tapi kita cuma ngasih buku nih gratis loh, bukan disuruh baca, bukan disuruh bayar atau suruh apa, kita cuma nyuruh baca loh gitu. Ayo baca gitu. Karena kan sebenarnya ingat, untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi ada yang lebih panjang gitu. Pokoknya intinya gitu, untuk mensejahterakan masyarakat mungkin dengan berbagi kita ilmu ya. Jatuhnya kayak buku kan kita berbagi ilmu gitu. Setelah itu kita kalau Gedung Papak sendiri itu salah satu nama yang kita ambil karena dari tempat gitu, karena dari penjaganya sendiri minta ya, karena beliau juga ingin mendirikan TBM, cuman hanya belum tersampaikan. Akhirnya kita gitu yang ngeduluin, jadi ya udah apa salahnya kita bergabung gitu, sama-sama ayo gitu, jadinya kita diizinkan gitu. Terus ada yang mendukung juga kan, setiap Sabtu Minggu ya. Kita dulu tuh Sabtu Minggu rajin rajin banget sumpah. Dari ibaratkan dari pertama kita bilang 1:30 udah stay di Jembatan Lama. Udah berangkat dari dulu 1:30 sampai di tangan tuh udah bawa tentengan, di sini buku, di tas buku. Jadi udah kayak mau pindahan gitu ya. Kita taunya isinya buku semua, dari buku anak-anak, tulisan buku juga ala kadar dewasa gitu. Dan dengan hanya bermodal karton, pokoknya yang temenan kita di Besuk Lama pasti tahu. Cuma kita modal karton, terus ditulis pakai spidol Taman Baca Parahita Pamarayan gitu. Ya kita udah ibaratkan ya udahlah, nggak penting logo, nggak penting apa, yang penting kita mau pendapat gitu. orang lah ya. Nah, waktu itu kita nggak mikirin. Dengan ibaratnya kita ngebuka taman baca itu, walaupun yang datang cuma 1 orang, 2 orang anak kecil datang, teh pinjem buku, oh iya baca, itu tuh udah kebahagiaan yang luar biasa banget. Betul gak, Bu? Kita hanya bertahan sampai tahun 2019-an ya. Ya. 2019-an. Karena emang 2019 itu aku skripsian, dan Helmi juga udah ngajar kan. Emang iya les mulu kan. Iya.
Jadi sebenarnya kita tuh apa ya, karena kesibukan sih, karena emang beberapa teman juga yang masuk grup Parahita itu ada yang kerja di Jakarta, jadi ada yang emang menikah jatuhnya gitu kan, ada yang menikah dan akhirnya yaudah tanpa ada kata bubat, tanpa ada kata apa, lost gitu aja udah lost gitu aja, nggak jelas sebenarnya. Kalau ditanya Parahita atau teman baca itu masih ada atau enggak, kita tetap bilang ada ya, karena emang stok bukunya masih ada di kita masing-masing, masih punya. Ya siapa tahu gitu nanti teman-teman ada yang mau bantu gitu, siapa tuh sama semangat kita ada lagi. Iya, sebetulnya kita itu butuh pemuda-pemuda yang ada di Pamarayan sih ya, yang pemuda-pemuda yang memang dia itu tergerak hatinya gitu, pengen bukan TBM sama kayak kita, yang memang sevisi misi sama kita kayak gitu kan. Ya udah, itu tuh buat teman-teman gitu, buat pemuda-pemuda Pamarayan, hayu gitu ya, hayu gitu, hayu bela hayu kita kembangkan kegiatan membaca sih intinya gitu. Kita tuh bukannya sebetulnya ya untuk ya mencerdaskan juga loh, untuk mencerdaskan pemuda yang ada di Pamarayan, karena emang di masa sekarang ya terutama ya, minat baca itu udah jauh banget sih. Kalau termasuk aku juga, kalau sama, kalau aku juga gitu ya. Mungkin tergantung lingkungan, dan sekarang kita tahu sendiri ya, lagi pandemi kayak gini, orang lebih fokus ke main HP, buka YouTube, jarang kan maksudnya misalkan gitu, hanya segelintir orang aja. Aku pribadi juga gitu sih, maksudnya sudah mulai menurun minat bacanya, tapi gimana ya, ketika aku baca buku lagi malah kayak menemukan sesuatu yang nggak bisa orang dapatkan gitu. Pokoknya baru lagi, semakin kita sering baca buku, maka kita akan semakin sering banyak pengetahuan gitu. Dan diharapkan sih suatu hari nanti ya kita bisa, semoga ya semoga lah, entah nanti kedepannya akan seperti apa gitu. Ada belum ending, terus apa lagi? Ya teman-teman, mungkin sedikit cerita dari kami ya, mungkin masih gitu ya. Karena memang kita nggak banyak apa nih, nggak banyak apa ya, nggak begitu banyak senangnya, karena memang ya hidup itu penuh dengan perjuangan. Tapi kan kita di sini bukan buat berbagi untuk sedih-sedihnya ya, kita cuma mengajak untuk teman-teman bercita-citalah setinggi mungkin ya, karena bebas, gratis. Tidak ada melarang ya. Tujuannya kita membuat ini juga hanya untuk mengenang proses kita berdua gimana dulunya gitu ya. Yang dulu tuh aku masih ingat Helmi dulu macam-macam. Enggak mau. Helmi dulu tuh bukan belum ya, maksudnya aku masih kenal Helmi dulu pakai celana jeans kayak gitu. Sekarang udah assalamualaikum Ustaz, udah gitu. Jadi iya, malu banget ya. Jadi pokoknya kayak apa ya, ngelihat perubahan temen pelan-pelan dan lebih baik itu rasanya bahagia gitu, ngelihat teman-teman dikelilingi teman-teman yang baik itu bahagia. Dan pokoknya setiap orang punya prosesnya lah masing-masing, baik itu Helmi atau Ika juga pasti banyak hal ya yang mungkin emang perubahan dari sedih atau senang. Cuma kan kita nggak mungkin ngebuka semuanya dong, pasti kan adalah ya udah cukup diri kita dan Allah yang tahu gitu. Ya teman-teman, mungkin sedikit cerita dari kami ya, mungkin cuma segitu gitu ya. Karena memang kita nggak banyak apa nih, nggak banyak apa ya, nggak begitu banyak senangnya, karena memang ya hidup itu penuh dengan perjuangan. Tapi kan kita di sini bukan buat berbagi untuk sedih-sedihnya ya, kita cuma mengajak untuk teman-teman untuk bercita-citalah setinggi mungkin ya, karena bebas, gratis. Tidak ada melarang ya. Tujuannya kita membuat ini juga hanya untuk mengenang proses kita berdua gimana dulunya gitu ya. Yang dulu tuh aku masih ingat Helmi dulu tuh nggak mau. Helmi dulu tuh bukan belum ya, maksudnya aku masih kenal Helmi dulu pakai celana jeans kayak gitu. Sekarang udah assalamualaikum Ustaz, udah gitu. Jadi iya, malu banget ya. Jadi pokoknya kayak apa ya, ngelihat perubahan temen pelan-pelan dan lebih baik itu rasanya bahagia gitu, ngelihat teman-teman dikelilingi teman-teman yang baik itu bahagia. Dan
pokoknya setiap orang punya prosesnya lah masing-masing, baik itu Helmi atau Ika juga pasti banyak hal ya yang mungkin emang perubahan dari sedih atau senang. Cuma kan kita nggak mungkin ngebuka semuanya dong, pasti kan adalah ya udah cukup diri kita dan Allah yang tahu gitu. Padahal kita nggak kenal ya waktu SMA. Nggak kenal sumpah. Satu sekolah SMA nggak kenal. Dia IPA 1, aku IPA 2. Tapi tetanggaan depan. Cuman jarang main, paling saling sapa jarang aja. main. Cuma kenal itu pas di pramuka kayaknya ya. Enggak juga, biasa aja. Pokoknya tahu muka, tahu nama, udah gitu. Kebetulan waktu itu akunya main nama Ayang, jadi ke bawah kenal ke semuanya, jadi gitu. Karena teman ikannya sahabat. Iya, gitu. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton, sudah melihat obrolan kita gitu. Yang baiknya diambil, yang jelek-jeleknya dibuang. Terima kasih buat podcast kita kali ini. Semoga kedepannya bisa memberikan sesuatu yang lebih lagi, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, yang mendatangkan orang-orang yang lebih wow, yang lebih luar biasa. Buat Ika, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu. Sudah datang di channelnya Helmi. Pasti dong. Teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.